Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 2 DPR RI terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Komisi 2 DPR RI meminta pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU dan juga Bawaslu, bekerjasama dengan lembaga terkait dan aparat keamanan agar pilkada dapat berjalan secara aman, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada 15 Februari 2017 mendatang, Komisi 2 DPR RI meminta pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu bekerjasama dengan lembaga terkait dan aparat keamanan agar pilkada dapat berjalan secara aman, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Ditemui saat menghadiri rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, KPU, Bawaslu, Kepolisian, serta Komisi Aparatur Sipil Negara di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Abdul Halim mengatakan, dengan persiapan yang lebih panjang, dirinya berharap penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 dapat berjalan dengan sukses dan tidak ada masalah yang berpotensi mengganggu pesta demokrasi tersebut. Selain itu, ia menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga pemerintahan untuk menjalankan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Ini kan tahapan kedua, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah. Apalagi persiapannya sudah cukup matang, kayaknya lebih matang lagi ini sekarang. Mudah-mudahan tidak ada kecurangan ya. Karena semua sudah dijaga sedemikian rupa ya. Semuanya sudah bekerja ya gitu. Ya mudah-mudahan kita berharap pemilu 2017 ini ya lancar, aman dan damai gitu mudah-mudahan. Ya, makasih. Terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2017, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nasrullah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam membantu menciptakan suasana pesta demokrasi yang aman dan damai. Selain itu, Nasrullah menyoroti banyaknya lembaga survei yang merilis hasil perhitungan suara sementara dengan metode hitung cepat atau quick count. Menurutnya hal tersebut sah-sah saja, asalkan hasil risetnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita tidak ingin kasus Pilpres, masih ingat, terdapat lembaga survei yang berbeda hasil. Ya, itu jangan sampai terjadi lagi untuk di proses pilkada seperti ini. Ya, sebab kalau itu terjadi, maka menurut saya sudah saatnya lembaga asosiasi ya, bisa memberi kode etik tersendiri terhadap para anggota yang melakukan beberapa riset yang tidak jelas sisi metodologisnya, ya, yang tidak jelas dari sisi populasi apa yang diambil dan sebagainya. Nah, artinya sesuatu yang dikerjakan itu haruslah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentunya. Karena ini kan dalam dunia ilmiah nih, riset ini dan seterusnya. Nah, bagi Bawaslu, Oki Zulindra dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 11 DPR RI menilai Undang-Undang Tanggung Jawab Perusahaan atau CSR berperan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan harus dikelola dengan baik. Untuk itu, DPR berharap Kadin dan juga Apindo dapat memberi contoh bagi perusahaan lain dalam pelaksanaan Undang-Undang CSR. Kita saksikan informasi selengkapnya. Menanggapi penolakan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR dari Kadin dan Apindo, anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar menghimbau para pelaku usaha untuk mematuhi Undang-Undang CSR dan dapat membedakan antara kewajiban pajak dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Wilgo menginginkan Undang-Undang CSR dapat berkontribusi pada sektor produktif dan konsumtif, yakni CSR dapat menciptakan usaha baru seperti industri kreatif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, nah tentunya CSR ini harus bisa juga meningkatkan bukan hanya di sektor konsumtif tetapi juga untuk sektor produktif. Artinya CSR ini bisa untuk membuat usaha baru, ya, industri kreatif dan akan mendorong pertumbuhan. Jadi CSR tidak hanya semata-mata untuk kegiatan sosial saja, tapi untuk kegiatan-kegiatan produktif diarahkan juga. Senada dengan Wilgo Zainar, anggota Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menghimbau kepada semua kalangan untuk mematuhi Undang-Undang CSR tersebut. Namun dalam pelaksanaannya,
Amir menginginkan pemerintah daerah dapat mengontrol proses penyaluran CSR. Dengan begitu, penyaluran CSR kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Dan CSR ini saya kira memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Memang ada proses yang perlu kita benahi dalam penyaluran CSR ini, di mana sebaiknya memang itu kalau bisa melalui pemerintah daerah. Jadi dia masuk dulu sebagai penerimaan dari pemerintah daerah baru bisa dikeluarkan. Jangan seperti yang ada di DKI ini, di mana CSR-nya itu ada pembelian langsung, ada belanja langsung yang sebenarnya tidak bisa terkontrol. Kita berharap CSR ini juga harus terkontrol. Helmi Darmawan dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI yang mendorong di daerah, terutama yang melayani program Jam Kestama dan menjadi mitra Jasindo, melengkapi sarana dan prasarana medisnya, serta terus meningkatkan pelayanan terhadap pasien dengan memperbanyak dokter spesialis. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui dalam rangkaian kunjungan spesifik ke Provinsi Riau baru-baru ini, anggota Badan Urusan Rumah Tangga Randy M. Afandi mengatakan, pelayanan Rumah Sakit Eka Hospital yang menjadi provider Jasindo cukup baik jika dilihat dari sarana dan prasarana untuk melayani anggota DPR RI. Randy menambahkan dari segi manajemen Rumah Sakit Eka Hospital juga cukup baik, sehingga dapat melayani anggota DPR RI dan masyarakat secara umum. Dari laporan yang masuk, jika anggota DPR RI mengalami sakit, segera dapat antisipasi dan ditangani secara cepat. Hari ini kita ke Eka Hospital Pekanbaru, dan ini merupakan satu rumah sakit menurut saya yang terbaik. Dari hasil pemantauan manajemennya maupun perilaku daripada staf dan seluruh operasional yang ada di Rumah Sakit Eka Hospital ini. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Jamaluddin Zafar mendorong agar Rumah Sakit Eka Hospital dapat menambah para dokter spesialis sendiri, tidak mengambil dari rumah sakit terdekat untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam melayani anggota DPR RI dan keluarganya. Nah, kami ingin memastikan bahwa apakah rumah sakit ini memang sudah ada memang dokternya yang ahli yang tetap yang bisa dapat menjaga mengantisipasi adanya lonjakan atau adanya yang darurat oleh anggota bahkan kepada masyarakat. Dari Riau, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam. Thank you.